Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 8 Mei 2025. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan ayat 51. Rahmat Ekaristi. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam Injil yang kita renungkan pada hari ini, maka ada hal-hal yang perlu mendapat tekanan, perhatian, dan permenungan kita. Misalnya ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, pengenalan kita, kesatuan kita, kepercayaan dan iman kita tumbuh karena kita ditarik oleh Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, sehingga kita mampu untuk mengenal Allah secara lebih mendalam. Dan pengenalan kita itu akan Allah diwujudkan dalam sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi yang kita rayakan. Oleh karena itu, rahmat Ekaristi yang kita terima membuat kita semakin hidup selaras dengan Allah, semakin mudah untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup kita. Kendati memang masih ada kekurangan-kekurangan yang kita alami sebagai manusia, tetapi sebagian besar kita sudah mengalami rahmat keselamatan tadi, Ekaristi yang kita rayakan. Maka kita pernah juga mendengar Ekaristi yang menyembuhkan. Maka menyembuhkan dalam arti yang luas. Menyembuhkan berarti dosa-dosa kita diampuni dan kita dipulihkan martabat kita oleh Allah dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu poinnya, disembuhkan. Ya. Lalu yang kedua, disembuhkan juga secara fisik. Ketika kita merayakan Ekaristi dengan benar, maka disitulah sebetulnya rahmat Ekaristi bekerja bagi kita. Kendati ada kekurangan-kekurangan, sehingga dengan demikian kita menghayati Ekaristi itu sebagai kehadiran Allah yang menyelamatkan, sebagai berkat yang kita terima dari Allah sendiri yang hadir secara nyata. Kalau kita sungguh percaya dan mengalami Allah yang hadir dalam kehidupan kita, maka kita terus menghidupi Ekaristi dalam hidup kita, sehingga kita menjadi manusia yang ekaristis. Apa maksudnya menjadi manusia yang ekaristis? Menjadi manusia yang ekaristis artinya memang kita hidup pertama-tama dari Ekaristi. Ya. Kalau kita hidup dari Ekaristi, bukan hanya dari ritus-ritus Ekaristi, tetapi dari sumber Ekaristi itu sendiri, pemberian diri Allah, pemberian diri Kristus kepada kita manusia. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tubuh yang dibagikan, tubuh Kristus pada kita, tubuh yang dipecah, tubuh yang dibagikan pada kita untuk hidup dunia, hidup kita manusia. Maka itulah yang memampukan kita menjadi manusia ekaristis. Oleh karena itu, wujud nyata dari manusia ekaristis kita wujudkan dalam hidup kita bersama, dalam perjumpaan kita dengan sesama. Bagaimana Ekaristi itu juga dirayakan dan juga dialami oleh orang-orang yang kita jumpai atau orang-orang yang berjumpa dengan kita. Ya, kita semakin mempunyai kerendahan hati. Kita ingat Kamis Putih, dua hal, perjamuan dan pembasuhan kaki. Kita semakin berbagi kehidupan dengan orang lain. Entah itu kehadiran kita, pemikiran kita, semangat yang kita berikan, support yang kita berikan pada mereka. Lalu juga kita ungkapkan dengan sikap yang rendah hati, dengan penuh kasih, membasuh mereka. Kekurangan-kekurangan mereka kita basuh dengan kasih kita, sehingga mereka merasa aman, mereka merasa dihargai, dihormati, kendati mereka punya kekurangan-kekurangan. Kita juga masih ingat ya, sabda Tuhan pada masa Prapaskah beberapa waktu yang lalu.
ketika ada wanita yang kedapatan berzinah, lalu semua orang ingin menghakimi, semua orang merasa punya kuasa untuk menghabisi nyawa perempuan itu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Barang siapa yang tidak berdosa, silakan melempar batu yang pertama kali. Sahabat lantar sahabat yang terkasih, maka disitulah orang merasa berharga. Mungkin kita akan mengalami resiko, kita pun akan dibenci oleh orang lain. Kita disingkirkan, kita tidak dihargai orang lain karena ekaristi yang kita wujudkan tadi dalam perjumpaan kita. Tetapi kita harus punya keyakinan bahwa ekaristi itu menyembuhkan kita dan menyembuhkan orang lain ketika kita berjumpa. Menyembuhkan dalam segala hal, bukan hanya sakit penyakit fisik, tetapi juga penyakit batin, penyakit rohani akan disembuhkan ketika ekaristi itu kita wujud nyatakan. Oleh karena itu, sahabat lantar sahabat yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu menjadi manusia ekaristis pada zaman ini. Tuhan memberkati.